Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Aheryani Siregar, guru dari SMA Negeri 20 Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan. Dalam kesempatan ini, saya ingin berbagi praktik baik tentang implementasi P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan tema P5 Gaya Hidup Berkelanjutan dengan program Sampahku, Kreativitasku, dan juga Cuanku. Proyek P5 merupakan bagian dari implementasi kurikulum Merdeka yang tujuannya adalah untuk memperkuat pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila pada pelajar di Indonesia. Implementasi proyek P5 menjadi sumber inovasi dan kreativitas bagi peserta didik untuk membangun ide-ide baru dan pemecahan masalah dengan cara yang kreatif dan inovatif, dan mampu memberikan nilai-nilai positif pada generasi muda Indonesia, serta mampu memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat. Pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya diterapkan dalam pembelajaran terkait materi pelajaran di kelas, akan tetapi juga diterapkan dalam proyek P5, sehingga hasilnya menjadi optimal. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi pada proyek P5 di sekolah adalah dengan membangun pengetahuan dan keterampilan murid sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan murid. Dan kali ini, saya ingin berbagi praktik baik dengan mengangkat tema P5 Gaya Hidup Berkelanjutan dengan program Sampahku, Kreativitasku, dan juga Cuanku sebagai implementasi dari P5 melalui pembelajaran berdiferensiasi. Sampah merupakan bahan sisa dari sebuah produk yang dianggap tidak berguna lagi dan menimbulkan banyak masalah. Utamanya adalah masalah lingkungan. Akan banyak sekali masalah lingkungan yang terjadi akibat sampah yang dibiarkan begitu saja tanpa pengelolaan yang baik dan bijak. Begitupun di sekolah. Sampah merupakan salah satu masalah besar dan berdampak buruk bagi lingkungan sekolah jika dibiarkan begitu saja. Oleh sebab itu, saya merasa perlu berbagi praktik baik bagaimana cara mengelola sampah di sekolah melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dengan tetap mengacu pada kebutuhan belajar dan kemampuan murid sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Implementasi proyek P5 melalui pembelajaran berdiferensiasi dilakukan dengan pengajaran yang membangun pengetahuan dan keterampilan murid dengan memberikan bantuan dan dukungan yang diperlukan dalam tahap awal pembelajaran dan secara bertahap mengurangi bantuan tersebut saat murid semakin mampu, sehingga memungkinkan guru untuk memberikan bantuan yang tepat sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan individu murid. Ada 3 kegiatan yang kami lakukan di sekolah dalam pengelolaan sampah. Yang pertama adalah pembuatan pupuk kompos dengan menggunakan bahan organik yang ada di lingkungan sekolah. Yang kedua adalah pembuatan kerajinan sampah plastik. Dan yang ketiga adalah penjualan sampah pilah dalam bentuk buku tabungan sampah. Dalam pembuatan pupuk kompos dimulai dengan pengumpulan bahan organik di lingkungan sekolah seperti dedaunan, batang pisang, dan bahan organik lainnya. Guru sebagai fasilitator menuntun dan mengarahkan murid tentang cara pembuatan pupuk kompos, utamanya dalam hal pencampuran bahan yang juga menggunakan bahan kimia. Dalam hal ini, kolaborasi guru sangat penting agar kebutuhan belajar murid bisa terpenuhi. Guru-guru seyogyanya mampu membangun semangat dan antusias murid sehingga proyek yang dilaksanakan terasa menyenangkan bagi diri murid. Bahan sampah plastik atau anorganik, guru mengarahkan dan menuntun murid dalam pembuatan kerajinan. Setiap murid punya keahlian masing-masing. Guru hendaknya dapat melihat setiap bakat murid sehingga setiap murid bisa bekerja sesuai dengan kemampuan masing-masing dalam pelaksanaan proyek. Bahan plastik yang sudah terkumpul dibuat kerajinan sesuai dengan pilihan masing-masing murid, lalu dikelompokkan. Guru memfasilitasi, mengarahkan, dan menuntun murid dari tahap awal sampai mereka mampu dan mahir dalam pembuatan kerajinan yang akan dibuat. Jadi jaring semua. Nanti kita tempel di atas roknya, di pinggangnya ya. Daunnya udah berapa ini kalian buat? 3 Bu. Udah 3 ya. Orina
Dijahit, udah bisa ya menjahitnya ya? Iya Bu. Seperti ini nanti. Ya. Kalau sudah seperti ini nanti kita ini yang sudah Ibu ajarin Ibu kemarin kita tempelkan ke boni ini. Coba dia pasangkan, kita coba pasangkan ke jadi buat beberapa yang seperti ini sampai dia nanti ke bawah ya, ini untuk gaun dia. Kayak yang lain kalau kemarin itu yang tangannya udah jadi dan nanti batik harus kalian setrika dulu apanya ya, plastiknya dia pegang dia karena kita nanti ya baru satu ya ini selesai untuk tangannya. Nanti kan untuk tangan sudah, nanti kita akan pola ajarkan pola untuk badannya. Sudah ya? Panjangin dikit lagi kira-kira ya, orang kita buat kalinya. Ini untuk ukuran yang lebih kecil ya, kecil dari kopi Asia, apa ya? Jadi semuanya udah bisa ya untuk menjalisnya sampai ke sisi ukurannya seperti ini. Bisa ya? Dalam penjualan sampah pilah anorganik, mengajari murid untuk lebih berdisiplin, menempatkan sampah sesuai dengan tempat masing-masing, mempunyai rasa tanggung jawab akan kebersihan lingkungan kelas secara khusus dan lingkungan sekolah dan juga lingkungan masyarakat secara umum. Sangat penting untuk meningkatkan kepedulian murid akan kesadaran lingkungan. Dengan menjual sampah pilah anorganik, murid bisa menghasilkan uang sekaligus meningkatkan rasa antusias mereka, yang pada akhirnya menanamkan rasa disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian mereka terhadap lingkungan. Dalam hal ini, seorang guru harus mampu memberikan contoh atau teladan yang baik bagi muridnya dalam hal kepedulian terhadap lingkungan. Pak, sekilo per kertas dong Pak. Ambil dulu tabungan sampah yang punya di kantong tas itu. Nah, jam itu Pak. Oh, nggak berubah ya? Ini yang tutup botol Pak. Ini punya PK pokoknya. Ini aja kan? Udah Pak. Lu udah punya buku tabungan sampah? Sangatlah penting untuk menumbuhkan karakter positif bagi diri murid. Kegiatan P5 melalui pembelajaran berdiferensiasi sangat penting dalam implementasi kurikulum merdeka. Dengan tetap berdasarkan pada kebutuhan belajar murid, kegiatan P5 dengan pemanfaatan sampah sebagai bahan kreativitas murid sekaligus sebagai penghasil cuan bagi murid yang disimpan dalam bentuk buku tabungan sampah. Mengembangkan minat dan bakat murid sehingga murid dapat berkreativitas, berinovasi, membentuk serta melatih kedisiplinan diri, kerjasama, kepedulian, dan rasa saling menghormati sesuai dengan nilai positif dalam profil pelajar Pancasila. Dan yang tidak kalah penting adalah lingkungan menjadi bersih, indah, dan nyaman bagi murid untuk melakukan aktivitasnya sebagai murid, baik itu dalam kelas dan juga lingkungan sekolah.